saya ketemu Ibu Puan Maharani ketika itu sebagai Menko PMK, saya ceritakan visi misi kita lumbung pangan. Nah, kalau semua hutan bagaimana ini terwujud? Nah, akhirnya Ibu Puan komunikasi dengan Ibu Siti Nurbaya. Saya menghadap, saya paparan di sana dan 1 minggu kemudian keluar itu semua. 2015 Pak Presiden turun di Selangi itu dengan pesawat terbang Angkatan Darat kalau nggak salah waktu itu. Saya langsung diajak Pak Mas Pramono ketemu Pak Presiden dalam ruangan, kita bicara, gimana Pak Bupati soal bandara? Iya Pak, ini kajiannya, Bapak mungkin sudah tahu keinginan kita. Dibacanya langsung dipanggil semua menteri. Telepon saya, Pak Bupati, ini Budi Karya. Oh siap. Udah nggak usah demo lah. Ya, tetap kami pegang itu. Silangi jadi apa? AP2 BUMN. Oh siap. Nah, gitulah. Jadi nggak jadi demo. Saya sudah itikadkan itu baik dan saya sudah insting feeling saya itu berhasil dan bagus untuk masyarakat. Kenapa tidak? Kenapa tidak saya kerjakan gitu loh. Kenapa tidak? Menarik nih. Tidak. Selagi saya tidak bukan untuk kepentingan pribadi saya toh. Tuhan kau kasih tugas saya seperti ini. Tolong saya. Bantu saya. Jadi saya itu bergumul agar saya dibantu oleh Tuhan bagaimana mencari anggaran, bagaimana menuntaskan persoalan jangan sampai desa-desa itu tidak ada listrik, jalannya hanya setapak sehingga mereka tetap hidupnya miskin dan anak-anaknya tidak bisa disekolahkan dengan baik. Mulai dari mengangkat kepala sekolah, lurah, melantik kepala desa, eselon 3, eselon 2 itu zero pungutan. Zero pungutan. Menandatangani SK-SK, apakah itu honor, apakah PNS, apakah terakhir P3K, itu zero pungutan. Gimana? Kapan ini kita rubah? Sumut itu jadi namanya semua urusan mesti urusan tuntas. Tidak lagi ada kata-kata uang. Kapan bisa kita kerja? Bisa kok itu. Sejauh masyarakat itu masih menginginkan tangan saya bekerja dan partai percaya kepada saya, ya saya siap gerak lagi untuk bertugas. Saya mau bertugas lagi, gitu loh. Jadi jangan jadi mungkin yang menonton ini semua saya gila-gila kekuasaan, tidak sama sekali. Itu penting teman. Itu mohon dicatat betul bahwa apa yang saya kerjakan di Tapal Utara tentu tidak jauh beda dengan apa yang akan saya kerjakan dulu. Nanti kalau memang dipercaya gitu loh. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV. Masih bersama saya Jerry, tapi kali ini saya ditemani atau menemani salah satu redaktur dari majalah Keadilan, Bang Darman. Halo Bang. Sehat Bang. Jerry. Wah, ini episode yang spesial nih Bang. Kenapa saya bilang spesial? Kita sedikit ke arah barat Indonesia Bang. Kita bahas ada suatu, apa kok saya bilang ya, saya orang Batak Bang. Jadi kalau saya sebut salah satu daerah ini anugerah. Kenapa saya bilang anugerah Bang? Karena potensi wisata di daerah ini sangat bagus dan sangat potensial. Daerah Tapanuli Utara. Dan hadir di podcast kita perdana, kehormatan buat Keadilan TV, Bupati Tapanuli Utara 2 periode, 2014, 2019, dan 2019-2024. Dr. Randus Nixon Hasudungan Nababan MSI. Halo Pak. Halo Bung Dery. Apa kabar Bang Jack? Kaku banget kayaknya, manggil abang lah kami ya. Boleh manggil abang. Bang Nick ya. Bang Nick. Iya. Ya. Halo Bang, selamat datang di studio Keadilan TV perdana. Terima kasih pemirsa Ya. Keadilan TV juga terima kasih atas undangannya. Siap, terima kasih suatu kehormatan nih Bang. Siap. Kalau kita ada semuanya nih Bang ya. Horas menjua-jua, Yahowu ahoy. Kulo nuwun. Kulo nuwun. Nah kita mau sedikit ngobrol-ngobrol nih Bang. Ya. Diskusi santai soal tadi awal soal Tapanuli Utara, di mana Bang Nick sudah memimpin daerah tersebut 2 periode Bang. Kita awali dengan pertanyaan yang santai dulu Bang. Tapanuli Utara, di mata seorang tokoh Nixon Nababan, Bang Nix,
Seperti apa Tapanuli Utara ini Bang? Ya, tentu bukan suatu kebetulan ya ada Tapanuli Utara. Baik. Dan Tuhan menciptakan Tapanuli Utara itu dengan segala isinya. Tentu pasti ada dampak kepada penghuninya. Nah, soal dampaknya itu udah terasa kemarin, hari ini atau ke depan itu tinggal kitanya. Tetapi tidak mungkin Tuhan ada menempatkan orang Batak dan ada Tapanuli di daerah Indonesia tidak berdampak kepada penghuninya, terutama manusianya untuk hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Setuju Bang. Nah, tinggal terkadang apa yang harus kita lakukan kan begitu ya? Iya. Apakah contoh karena kita selama ini hidup apa adanya, hanya menerima bantuan saja dari pemerintah pusat yang polanya top down, terus Tuhan tidak adil? Atau karena kita tidak bisa serta-merta dengan keluarga bisa bertamasya, ya toh, liburan dengan keluarga atau membeli mobil yang kebutuhan-kebutuhan yang sekunder, apakah karena Tuhan itu, apa karena kita malas? Nah, tentu menurut saya tidak. Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Nah, tinggal kita sebagai sebuah kelompok masyarakat di Tapanuli Utara, tentu kita harus berakal budi. Dan kemudian juga kita harus mencari sosok pemimpin yang bisa mengakomodir. Ya, artinya meng-create segala potensi itu. Ya toh? Ya. Kemudian bagaimana potensi itu disatukan dalam sebuah visi misi. Ya. Yang tentu dalam era demokrasi kan begitu ya, Ya. ada pemilihan langsung ini. Nah, itu yang harus kita kerjakan bersama-sama. Dan pekerjaan ini tidak ada yang Superman. Gak ada Ini kan Superman. super team, ya toh? Super team. Harus kolektif. Bang, menariknya gini Bang Nik. Ya. Ketika Abang menjabat sebagai bupati itu usia Abang masih muda, 42 tahun. 41. 41 tahun. Iya. Bagaimana Abang menerima amanah yang besar ini ketika itu, Bang? Iya, iya. Ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa. Gak apa-apa aman Bang. Jadi bapak saya itu kan guru ya. Mama saya guru. Walaupun terakhirnya 5 tahun sebelum pensiun bapak saya itu bisa menjadi dosen Kopertis di Simalungun. Desain Koperti. Ya. Guru yang tidak pernah menjadi direktur SMA, bapak karena guru SMA, dan juga mama tidak pernah menjadi kepala sekolah SD karena dia ngajar SD. Karena tidak ada uang untuk nyogok. Iya, Bang. Tidak ada backing, padahal pangkatnya udah tinggi. Apalagi mama itu, pernah mama cerita itu sampai 2-3 kali mendatangani surat tidak keberatan, pangkat di bawahnya jadi kepala sekolah. Jadi melihat perkembangan setelah pensiun, mama saya itu mungkin ada kerinduan bahwa Tapanuli Utara itu minimal dari sektor pendidikan. Seperti yang mama saya lihat dulu contoh, kepala sekolah itu nggak pernah ganti-ganti. Iya. Kepala sekolah itu di mana ditempatkan, di situ sampai pensiun. Di mana dia ngajar, di situ sampai pensiun. Nggak pernah gonta-ganti dan tidak ada istilah suami di Garoga, istri di Tarutung, anak-anak di Seborong-borong. Berpisah gitu. Apakah karena dendam politik atau apalah gitu. Itu yang mungkin Mama lihat. Yang kedua juga infrastruktur jalan yang ya rusak parah lah ya, karena kita juga agak tinggal di kota. Kita waktu itu kumpul keluarga tahun baruan. Mama saya ngomong ke kita kakak beradik gitu, harus ada yang pulang lah kalian untuk membenahi Tapanuli Utara gitulah. Nah, semua mata tertuju saya tuh karena saya sudah sejak anak muda sudah aktif organisasi dan juga sudah aktif di partai, gitu. Bang Syukur juga sudah aktif di partai. Nah, tertuju ke saya juga memang ya ada niat untuk membenahi lah ya. Gitu ya. Kalau kita lihat, Berarti itu startnya Bang, amanah itu amanah. dari ibu ya. Ibu. Jadi gini amanah. juga kalau saya lihat, Bang. Wajar saja Abang punya prestasi di sana karena dari cerita Abang ini, Abang pemimpin yang lahir dari rakyat, udah mengetahui
rahimnya, kondisinya, situasionalnya Iya. Tapanuli Utara itu. Iya, Jadi iya. emang nggak kaget-kaget banget jadi pemimpin muda saat itu ya. Ya kira-kira itulah mungkin yang juga empati kita itu kan kita karena lahir ya, contoh kayak misalnya saya kecil itu umur 3 tahun itu saya sudah harus ke ladang, ya toh. Iya. Nah, sudah semua misal beternak ya bahkan sampai ngambil kayu ke hutan itu kan Iya. sudah saya jalani umur kita 3 tahun sampai SMA. Jadi persoalan-persoalan itu yang kemudian kita lihat waktu itu bagaimana air susah, bagaimana jalan rusak semua, ya. Kemudian ketika kita bertani, ya pupuk yang hanya mengandalkan pupuk organik kan kira begitu. Iya. Tuh. Nah kemudian harga ketika panen tidak ada dijamin, gitu. Nah kemudian jalan ke kebun, ke sawah itu tidak bisa naik kendaraan. Nah hal-hal itulah yang membuat kembali amanah itu saya mencoba sebuah visi misi yang kemudian itu saya sampaikan ketika saya calon. Salah satunya beberapa hal yang masih terus kita pertahankan sampai periode kedua itu. Contoh itu dulu bagaimana kita itu membuat visi misi 2013 dana desa. Dana desa. Dana desa. Jadi dana desa itu saya sudah janjikan itu di janji politik saya 2013 60 juta per desa. Ya, begitu dilantik 2014 itu kemudian saya eksekusi 2015 60 juta per desa itu untuk fisik. Jadi ada APBD kita berikan itu untuk desa. Untuk fisik ya, yang kemudian itu menjadi kebijakan nasional 2016 Pak Jokowi menurunkan dana desa 600 juta atau 800 juta itu average lah segitu ya. Kemudian sekolah gratis, karena dulu kan SD SMP itu kan harus bayar SMA, maka banyak putus sekolah toh. Iya, Bang. Termasuk saya sering mau putus sekolah itu. Iya, Bang. Dari 7 bersaudara saya nak nomor 6. Abang nomor 6. Iya. Dari 7 bersaudara. Iya, begitu 2 kuliah, wah kita itu tiap hari ke ladang, makan ikan asin aja udah kita kerjaan kita. Mama saya itu udah sekali sebulan harus ngutang ke sana kemari. 5%, 10% itu hanya untuk anak-anak kuliah. Jadi ada itu sekali 4 ketemu kuliah di Medan. Iya. Wah itu paling istilah resesi lah itu resesi. Resesi berat itu. Nah kita maka saya janjikan kepada masyarakat ketika itu sekolah gratis. Sekolah gratis. Dan itu 2015 tidak ada lagi pungutan di SD, SMP, SMA yang kemudian jadi kebijakan nasional 2017. Sekolah gratis. Nah, kemudian berobat gratis juga saya janjikan ketika itu ya dengan BPJS ya. Tapi untuk lansia yang kita bentuk lansia itu gratis berobat itu tak boleh dipungut itu. Puskesmas 24 jam, ada unit gawat darurat, ada juga ambulans kita kasih. Rumah sakit kita bagusin. Ya, rumah sakit itu yang dulunya subsidi kita petakan itu masalahnya apa di sini. Oh iya banyak honor, gak ada gaji. Ya pantas aja kan jarum suntik sering hilang. Ya toh. Nah, akhirnya saya putuskan semua harus digaji. Dokter berapa? Dokter hanya sekian orang. Kenapa cuman sedikit? Banyak pindah, Pak. Loh, kenapa pindah? Insentif di sini rendah. Ya udah. Berapa tertinggi di Medan? Sekian, Pak. Spesialis berapa tertinggi di Medan? Sekian puluh juta, Pak. Bikin lebih dari situ. Kita lebihkan insentif itu. Dan pada datang, spesialisnya pada datang, dokternya pada datang betah. Ya kan? Kalau istilah bahasa Bataknya kan dalam bisnis kesehatan ini minyak ngaruh panggoreng nah gitu. Minyak kan. Ya, kita gas dia BPJS dari APBD, dari APBD provinsi, APBN. Tapi kalau sampai kita tidak benahi infrastrukturnya, ini kan klaimnya kan ke Medan. Iya. Ini masih antar toh. Iya. Artinya uang dari APBD atau dari APBN masuk, tapi keluar lagi. Ini kan nggak boleh ini. Nah, gimana caranya uang itu berputar di kita? Maka tidak lain tidak bukan infrastrukturnya kita benahi. Baik. Makanya rumah sakit Tarutung kita itu sudah paripurna 5 kalau tidak salah. Dan kemarin penanganan COVID kita
Ada Malik dan RSUD Tarutung penanganan COVID. Ya, iya bang. Nah begitu juga di sektor pertanian. Nah dulu itu kan SK44, kita dihantam SK44. Kita 86%, Tapal Utara hutan SK44. Jadi ada undang-undang otonomi tingkat 1 provinsi ya. Iya. Itu dia harus ada minimal 30% hutan. Undang-undang tingkat 2, setiap kabupaten kota dia harus minimal 30% hutan. Nah, ada perubahan Sumatera Utara ketika itu. Iya bang. Sumatera Utara dan satelitnya itu berubah menjadi industri, PTPN dan perumahan. Nah, hutannya kan kayak Tebing Tinggi, Deli Serdang, Sergei, hutannya itu kan berubah menjadi sektor bisnis dan lain Properti sebagainya tadi, atau iya. properti. Iya. Mengcover agak tetap hutan Sumatera Utara 30%, 30 di atas 30%, Tapanuli dicaplok. Nah, akhirnya dulu itu banyak rumah kita, tanah kita hutan lindung. Kayak Muara itu dulu 95% itu hutan lindung. Yang putih 5% hanya Pulau Sibandang. Oh Muara itu bang. Maka setiap kampanye saya selalu ditanyakan oleh warga ketika itu, bagaimana nanti kandidat kalau sudah terpilih, bisa nggak tanah kami balik? Saya bilang saya akan upayakan. Nah suatu ketika saya baru dilantik, beberapa bulan kemudian ada ke saya datang dari kementerian, dari provinsi, dan juga waktu itu kabupaten kota masih ada kadis kehutanannya, belum ditarik ke provinsi. Datang ke hadapan saya, minta tanda tangan berkas lah. Kepala desa di ruang sebelah itu sudah tanda tangan semua. Iya. Saya ada satu satu berkas itu sudah saya teken itu. Sudah saya teken. Tapi adalah suara ilahi itu. Suara ilahi. Nixon, kau tanya dulu itu apa arti gambar-gambar itu, gitu kan? Ku tanya lah itu. Ini gambar kuning ini apa artinya? Oh itu hutan produksi Pak. Yang biru apa? Hutan alam Pak. Yang ini apa? Hutan ini Pak. Yang putih apa? Milik masyarakat. Ya kalau misalnya 1 meter kali 1 meter itu peta, itu hanya kita kumpul yang putihnya hanya 10 cm kali 10 cm. Wah ini rupanya yang selama ini rakyat komplain setiap saya kampanye bagaimana tanah mereka nggak bisa disertifikatin dan tidak bisa lagi diolah. Mohon maaf saya sobek lagi peta yang saya teken satu itu. Saya marah sama mereka, saya bilang kalian ini Belanda saya bilang. Asal kalian, kau pun Pak Kadis saya bilang, karena dia bawaan saya Kadis, LHK Kadis kehutanan kita toh. Kau pun Pak Kadis, asal kasih aja di depan saya pikir kamu sudah clear masalah ini. Kan. Akhirnya besokannya saya ganti, saya angkat Kadis yang baru, saya perintahkan ke beliau itu, coba kau petakan semua kau petakan yang putih lagi. Yang dulu putih, semua yang milik warga, rumah warga, semua putih. Petakan lah ini. Di mapping ulang. Sudah di mapping ulang, saya ketemu Ibu Puan Maharani ketika itu sebagai Menko PMK, saya ceritakan visi misi kita lumbung pangan. Nah kalau semua hutan bagaimana ini terwujud? Nah akhirnya Ibu Puan komunikasi dengan Ibu Siti Nurbaya. Saya menghadap, saya paparan di sana dan 1 minggu kemudian keluar itu semua dirobah tuh dari SK44. Nah, berhasillah kita kalau nggak salah 2015 itu. Kabupaten lain cemburu. Seluruh Indonesia, kok Tabut bisa putih kan begitu ya. Seluruh Indonesia kali itu. Akhirnya dari situlah muncul SK 579 2017. Jadi kebijakan nasional memutihkan kembali yang punya warga, tanah warga, rumah warga, gedung perkantoran, milik pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itulah bertani kalau tidak punya lahan tadi, kepastian lahan. Yang kedua juga kalau tidak kita lakukan mekanisasi ya bohong. Itu? Nah, masa bertani suruh nyangkul? Iya. Saya kan nyangkul dari dulu. Kalau nyangkul itu saya itu mulai pulang sekolah itu paling berapa meter yang bisa saya cangkul. Nah, apalagi kalau istilah mangariba. Mangariba bahasa Indonesianya apa itu ya? Lahan tidur kita olah itu kan merampas dulu. Lebih menantang lagi bang. Itu lebih ini sabit dulu Disabit, semuanya iya. gitu. Yang namanya pohon-pohon atau apa itu yang kecil-kecil itu harus kita potongin dulu, setelah itu bakar lagi. Setelah itu ambil dulu kulit-kulit
kulit-kulitnya diambilin ya sekitar 2 cm 3 cm. Mamurun namanya itu. Mamurun. Habis itu nyangkul lagi sekali. Habis nyangkul sekali, balikkan tanah yang masih ini. Kemudian nyangkul lagi sekali lagi sampai gembur dia. Jadi berapa kali proses itu. Ya. Nah itu memakan waktu berbulan-bulan. Bang, saya dengar dari cerita Bang ini, di periode pertama Bang ini kayaknya semua untuk kepentingan rakyat ya. Kesejahteraan rakyat, kehidupan ekonomi rakyat, hak-hak rakyat. Ya. Dan satu lagi yang fenomenal Bang. Saya ingat bagaimana Abang berjuang untuk menjadikan Bandara Silangit sebagai bandara internasional. Nah, ya. Bandara Silangit. Iya. Bahkan Abang mau menjamin kalau mereka rugi Loksit. Garuda waktu itu kan. Abang tanda tangani MOU dengan Garuda. Betul. Gimana ceritanya Bang waktu itu? Jadi saya sebenarnya dari waktu sebelum menjadi bupati kan wartawan dulu kan. Saya sering tulis juga itu Senior. Senior kita. bahwa transportasi itu udara itu penting untuk kemajuan sebuah peradaban. Kalau kita Sumatera Utara, kalau kita lihat peta itu kan, Medan itu kan di ujung Sumatera Utara, ya, di ujung. Nah di ujung dia berdekatan dengan Aceh, hanya jarak 3-4 jam nyampe Aceh lah, ibu kotanya. Nah kita ke Madinah itu kan 12-14 jam. Iya. Nah kalau kita lihat di sini kan sebenarnya arus masyarakat untuk giat ekonomi itu kan sebenarnya Lansar, nggak harus ke Medan dong, kan bisa sebenarnya ke Jakarta, atau apakah itu tugas-tugas dalam ke pemerintah, apakah itu juga dalam hal mendatangkan investor atau menjual hasil produk kan bisa. Nah itu sudah saya sebenarnya dari awal itu sudah merindukan ada bandara di Tapanuli. Tapi lokasinya saya belum tahu pastinya di mana. Nah setelah saya bupati, akhirnya saya perintahkan waktu itu dibuat kajian. Saya perintahkan dibuat kajian dan juga kajian yang manual. Jadi Kadis Perhubungan dengan anggotanya saya suruh ngitung orang dari bandara apa dulu belum di Kuala Namu ya. Kolonia. Berapa orang Batak yang pulang ke Tapanuli, ya toh? Tiap hari. Berapa itu? Gitu. Sehingga nanti ketika saya katakan presentasi kemana-mana, saya udah kuat gitu. Saya buat kajian kalau nggak salah waktu itu kajiannya itu USU dan Sukopindo atau ITB ya. Dari yang dikaji itu Pinang Sori, Silangit dan Sibisa. Ya dari semua kajian ini menyatakan dari 3 ini bandara, Silangit yang lebih visible. Nah inilah yang kemudian saya bawa kepada Ibu Puan lagi ini. Nah, kemudian juga saya kan waktu itu Bang Syukur di Komisi 6 bidang perhubungan. Nah, kemudian saya sampaikan juga waktu itu ke Mas Pramono Anung, presentasi juga Bang. Kemudian suatu ketika 2015 Pak Presiden turun di Silangit pesawat terbang Angkatan Darat kalau nggak salah waktu itu. Saya langsung diajak Pak Mas Pramono ketemu Pak Presiden dalam ruangan, kita bicara gimana Pak Bupati soal bandara. Iya Pak, ini kajiannya. Nah, Bapak mungkin sudah tahu keinginan kita. Dibacanya langsung dipanggil semua menteri. Semua dipanggil dan ada waktu itu juga di Garuda di situ. Akhirnya Presiden bilang ini kita buat jadi bandara, Pak Direktur Garuda, Garuda boleh nggak bulan depan terbang Garuda? Oh siap Pak Presiden. Di challenge gitu Bang ya? Langsung challenge ya? Udah gitu 2 minggu kemudian saya ditelepon sama Dirut Garuda, panggil ke Jakarta. Begitu ketemu beliau langsung bilang, Pak Bupati kami tidak bisa mendarat. Ini perintah Presiden Pak. Kok Bapak berani lawan perintah Presiden? Loh, bukan saya melawan perintah. Itu bandara Bapak itu terlalu runway-nya kurang panjang, Pak. Kurang panjang, Pak. Jadi kami harus mendarat di 05, 09. Dikasihlah saya gambar. Karena tebing Bapak itu terlalu tinggi. Konturnya itu terlalu tinggi. Jadi kami harus mendarat, ibarat mendarat itu tidak gini, tapi mendaratnya
begini ya kan, terus rem mendadak. Iya. Pesawat jet lah yang bisa begitu. Dan kami ini perusahaan yang go internasional. Kalau kami gagal, Ya. dunia internasional nggak percaya sama kami. Rusak nama Iya. kan. Merusak nama kami. Dari sisi itu memang saya paham. Hmm. Saya sadar. Jadi saya bilang lagi, loh Pak Dirut, kalau saya sih, apa kata presiden itu hukum harus dilaksanakan. Oh. Nah, akhirnya ada, saya masih ingat betul di situ direktur komersilnya Ibu Handayani. Mudah-mudahan nanti podcast ini ibu itu mendengar. Siap, siap. Langsung menyela pembicaraan kami karena sudah gak tegang sih gitu. Nah, awak juga sudah mulai itu juga. Oh, ini jangan-jangan kau menggagalkan ini gitu kan? Ada potensi itu. Ada Bang. potensi. Ya. Akhirnya Bu Handayani, Pak Bupati, Pak Dirut, izin saya mau ngomong. Gimana kalau kita kasih kesempatan ke Pak Nixon untuk memapas tebing? Hmm. Ya udah kalau bisa dipapas tebing itu. Jadi kan saya bukan orang teknik tuh. Iya. Saya bilang siap aja. Jadi panjangnya 2 meter, gitu, lebarnya tingginya 2 meter, Tinggi 2 meter. lebarnya 25 meter, panjangnya 75 meter. Oke. Dikasih waktu ke saya itu kalau nggak salah 14 hari. Iya. 14 hari nggak bisa saya papas, nggak bisa mendarat Garuda. Padahal dana cekal. Dan cekak. Puter otak lah, Bang. Dulunya ini zaman Pak SBY sebenarnya ini sudah ditetapkan jadi AP2. Iya. Waktu itu TB Silalahi kalau. Iya. Sudah ditetapkan. Tapi bulan 9 setelah saya bupati anggarannya hilang. Itulah saya tanya ke Bang Syukur. Bang, ini hilang anggarannya, Bang. Kayak gimana ini, Bang? Nah, udah sempat saya juga waktu itu saya mau mengarahkan demo. Karena saya dengar Silangi itu juga mau dibuat jadi perintis lagi, bukan AP2. Oke. Mau ditangani Kementerian Perhubungan, tidak lagi oleh BUMN. Iya. Nah, maka saya sorong dengan kajian. Ya. Saya coba mau demo. Iya. Saya ngomong ke Bang Syukur. Nah, akhirnya waktu itu Pak Budi Karya saya ingat. Iya, Budi Dia Karya direktur Sumadi. AP2. Ah, Iya. telepon saya, Pak Bupati, ini Budi Karya. Oh siap. Udah, nggak usah demo lah. Ya, tetap kami pegang itu. Silangi jadi AP2 BUMN. Oh siap. Nah, gitulah. Jadi nggak jadi demo. Iya. Tapi masuk lagi tadi ke masalah mapas tebing. Nah, saya dikasih waktu itu 14 hari. Untung saya sudah beli alat-alat berat dulu. Alat berat itu sekaligus 7. Beko, eskapator. Karena waktu itu saya beli Kalau itu nggak salah untuk membangun jalan desa itu jalan Bang, ya. desa, interkoneksi desa, Iya, interkoneksi desa. kecamatan dan dusun dan membuka areal-areal keperkebunan Iya. pertanian masyarakat. Nah, itu sama pelebaran jalan. Itu saya beli waktu itu kan karena saya berpikir juga harus dibeli itu untuk efisiensi anggaran. Karena untuk jalan existing aja nggak kuat anggaran kita menyelesaikan, apalagi membuka jalan, memerdekakan desa yang sangat terisolir. Iya. Tidak lain tidak bukan kita harus lakukan pikiran cerdas, Iya. beli alat, solar dari kita, operator kita gaji, kita buka jalan. Yang penting rakyat setuju tanahnya dilalui oleh beko kita. Akhirnya saya tarik lagi itu semua dari desa-desa. Suruh kerja tuh di Bandar Silangit. Nggak ada kan APBD. Iya. Nggak ada PBN. Ya kantong pribadi, gotong royong. Beli makan, beli solar. Gotong royong. Soalnya ditantang 14 hari nih. 14 harus hari. tuntas. Nah, saya masih ingat betul itu 3 hari nih kerja nih. Saya lihat ke sana, loh, masih 2 kali ruangan ini selesai. Saya marah-marahi ke RSPU. Gimana Pak? Kerjaan ini, Pak, ini nggak bisa Pak seperti Bapak. Bayangkan coba Pak perhatikanlah. Memang di alat itu kan dia harus pelan-pelan naikkan dulu ke truk begini-gini kan. Dan alat kita hanya 7 toh. Iya. Nah, hari keempat ada alat kita lagi tenggelam. Jadi ada 25 meter dari runway lama itu. Iya. Ada kayak lumpur lapindo di situ. Oh, jeblos itu, Bang. Jeblos ke bawah. Wah, narik ini 1 hari. Bikin kayu lagi, kayu pinus. Iya. 1 hari. Pinusnya nggak kuat. Nggak Tambah kuat lagi pinus masalah. nahan. Akhirnya kita cari lagi pohon kelapa. Ketapteng. Untuk bisa nahan alat ini. Ya toh? Nah, akhirnya hari ketiga jalan lagi lah alat. Iya, iya. Sudah 6 hari masih 1/8 yang selesai Dari target. dari target. Saya khawatir juga toh, nggak tercapai ini karena saya teken perjanjian itu.
Akhirnya Pak Kadis PU waktu itu, Pak, kalau bisa Bapak teleponlah bupati tetangga dan pengusaha-pengusaha lokal, Pak. Oke, saya teleponi. Saya telefonilah. Saya telepon Pak Darwin ketika itu kirim satu alat. Bupati Humbang kirim satu alat. Pengusaha-pengusaha lokal adalah 2 atau 3 orang mengirim alatnya. Kayak pasar malam lah itu, 24 jam kerja. Kolaborasi lah itu Bang. Iya, pakai lampu segala macam. Pakai duit gotong royong lah kita itu. Tiap hari saya harus ke ATM itu. Pertanyaannya Bang, kok mau dan berani sih Bang? Karena apa yang saya sudah itikadkan itu baik dan saya sudah insting feeling saya itu berhasil dan bagus untuk masyarakat. Kenapa tidak? Kenapa tidak saya kerjakan gitu loh. Kenapa tidak? Menarik nih. Tidak. Selagi saya bukan untuk kepentingan pribadi saya toh. Bukan untuk bisnis saya atau apa, enggak. Walaupun di situ ada faktor resiko tinggi kan Bang. Risiko tinggi ya. Ada perhitungan seperti itu Iya, kan. iya. Tidak kejar waktu. Iya. Anggaran yang minim. Tapi Tapi memang ada yang orang ngomong itu ya biar nggak jadi silangit bandara internasional atau bandara BUMN. Saya bilang udah berpikir positif aja. Sekarang perintahnya saya melakukan ini, saya kerjakan. Yang penting bukan kalah di saya. Nah, kemudian setelah dipapas selesai, mendaratlah Garuda ini. Terus gitu mendarat. 2 minggu kemudian saya dipanggil lagi tuh. Bahwa mereka sanggupnya 75% bawa penumpang. 25% harus kosong. Nah, nanti kami rugi. Jadi yang 25% ini harus Bapak tanggung. Berapa itu kira-kira? Ya sekitar 300 ke 700 juta lah itu katanya. APBD. Loh, dari mana udah selesai penetapan semua? Iya. Ya udah gini aja Pak, kata Garuda ketika itu ke saya. Dulu kan ada Susi Air yang Bapak sudah lockseat ya. Iya. Dengan para bupati yang lama itu. Iya. Oh iya. Bapak coba telepon mereka, para bupati. Coba di gotong royong. Saya telponi. Bupati Dosmar saya telepon, Bupati Rapidin saya telepon. Bupati Darwin saya telepon, kawasan Danau Toba saya telepon semua. Iya. Saya telepon juga Tapteng, Tapsel. Mereka mengirimkan hanya kadisnya. Tapi Pak yang hadir Pak Darwin, Pak Rapidin sama Pak Dosmar. Hadir ketika itu semua. Nah, pada saat mau penandatanganan, Pak Darwin ambil mic, diikuti oleh Pak Rapidin, Pak Dosmar, Pak Nixon, Pak Bupati, dan juga Garuda. Kami belum bisa hari ini untuk tanda tangan lockseat. Loh, karena kami harus izin DPRD kami dulu. Memang secara regulasi kan begitu. Iya. Iya kan? Iya. Regulasinya begitu. Dan itu dulu mendapat tentangan juga ya Bang. Iya. Akhirnya Untuk merubah anggaran itu dulu iya. ya. Nah, akhirnya bukunya MOU-nya mau ditutup, saya bilang, "Sini, saya teken." Saya teken sendiri itu. Sendirian namanya Sendirian saya teken. Saya bilang sama Kadis itu, kalau misalnya nanti BPK tidak mau karena kita sudah membayar ini, ya udah kita gotong royong lagi, bayar ini, saya bilang. Nah, tapi memang itulah kalau komitmen kita untuk rakyat itu. Selalu ada jalan. 2 minggu kemudian itu Sriwijaya telepon saya. Itu Amang Pandiangan itu. Mudah-mudahan nanti dia dengarin. Dia telepon saya. Pak Nixon, ya siapa ini? Saya Pandiangan. GM Sriwijaya. Oh iya Pak, ada apa Pak? Iya, kami mau mendarat di Silangit, tapi izin kami belum keluar. Nah, terus perintah gimana? Kalau bisa dibantu Pak Syukur lah, biar izin kami keluar. Oke. Telepon Bang Syukur, Komisi 6 kan? Iya. Bang, begini. Ya udah, sebentar katanya. Nah, tiba-tiba telepon lagi Pak Jonan, Menteri Perhubungan. Iya. Pak Nixon, suruh besok. Telepon lagi Pak Pandiangan. Pak Pandiangan ditunggu Pak Menteri. Besok. Keluarlah izinnya. Masuklah Sriwijaya. Masuk Sriwijaya tiap hari lagi kan. Tiap hari. Terus datang lagi tagihan Garuda ke saya. Bulan kemudian. Saya bilang, ini kita G2G. Kita audit dulu. Kalau memang kalian rugi, kita bayar. Tapi kalau tidak rugi, jangan gitu dong. Oke. Kita kan sama, government to government. Iya. Mereka nggak mau diaudit. Ya udah, saya nggak bayar juga. Fair. Fair.
Nah, 2016 rapat lagi di Parapat. Sekaligus penetapan Danau Toba sebagai KSPN. KSPN. Semua menteri hadir, Pak Presiden juga hadir. Semua bupati Danau Toba hadir. Begitu Pak Presiden duduk, langsung mata tertuju ke saya. Pak Nixon, karena aku sama beliau udah kenal waktu di DKI, waktu jadi nyalon presiden juga, saya bupati satu-satunya di Sumatera Utara dari PD Perjuangan yang menemani beliau di Medan juga kan, kenal lah. Pak Nixon, itu nggak bisa kita lanjut itu silangin. Loh, kenapa Pak Presiden? Langsung saya potong Pak. Kenapa Pak? Nggak bisa, itu kan tanah dikuasai warga. Loh, itu kan hutan lindung Bapak. Iya, tapi nggak enak kita usir-usir lah. Begini aja Pak Presiden, bisa saya potong lagi? Ya silakan. Bisa nggak lahan? Kasih aja ke Pemkab Pak. Kasih ke saya Pak, biar saya menyelesaikan. Jadi Bapak nanti tidak ada kena apa-apa di sini. Biar saya yang berhadapan. Apa ngomong gitu? Ya, Bu Siti, bisa nggak begitu? Bu Siti nyaut langsung. Bisa Pak Presiden. Ya udah, kasih lahan itu ke Pemkab. Nah, 2 minggu kemudian datanglah penyerahan lahan ke kita, Pemkab. Iya. Ya udah saya bentuk tim, saya bikin LO ke Kejari. Hanya Kejari membentuk tim juga, pengadilan semua. Menang kita. Maka lahan itu milik Pemda dan kita sewakan ke AP2. Itu sampai sekarang. Itu cerita soal Luar biasa. Bandar. Story of Bandar Selangit. Iya. Dan di dalam di mundur ke belakang ada keberanian, niat baik dan nyali kayaknya. Iya. Bang. Nyali kayaknya. Nyari juga. Dana pribadi loh Bang. Iya. Dan itu bukan hanya untuk Taput loh. Bukan untuk Taput. Iya, Ya, realitanya. Untuk kawasan Danau Toba, Tapsel, Madinas, Iya. semua makin dekat. Semua makin lancar. Ya, semua lancar dari Bandara Silangit. Dan tekanan-tekanan intervensi Oh, iya. selama proses itu Selama nanti proses itu adalah. Abang ceritakan Ya, itu. kapan-kapan aku cerita. Bang Nik, Ya. di masa kepemimpinan Abang juga, Abang kan sering datang ke warga-warga, ke kampung-kampung, ke desa-desa. Bahkan Abang sering juga kulihat tidur di rumah-rumah warga. Apa yang mau Abang lihat dari situ sebenarnya? Sampai mau harus nginap di rumah warga yang gubuk-gubuk reot. Ya, ya. Yang pertama menyapa warga. Yang kedua saya mau melihat sebenarnya seperti apa kondisi, karena dulu kan laporan ke saya itu desa sangat terpencil dan memang selama saya calon saya nggak pernah bisa masuk kampanye karena harus jalan kaki toh. Saya ingin melihat langsung seperti apa kondisi. Karena kalau saya buat anggaran, kira-kira nanti apa potensi kehidupan mereka naik atau bagaimana, atau jangan-jangan merusak lingkungan atau apa. Itu kan harus saya lihat juga kan. Dan maka saya pernah buat kebijakan itu waktu saya bupati itu. Kan banyak itu perantau-perantau mau telepon saya tuh. Pak Bupati tolonglah ya, ada itu beres saya di desa ini. Jadi nggak ada listrik di sana. Jalan kaki, tolong kau pindahkanlah ke kota katanya. Banyak gitu. Tenaga medis sama guru. Kalau semua saya tarik, itu lagi pertemanan atau karena apalah itu. Siapa lagi yang di desa? Gak ada lagi toh. Akhirnya saya buatlah kebijakan. Desa sangat terisolir, saya naikkan gajinya 1,5 bulan gaji. Desa terisolir, saya naikkan 1 bulan gaji. Akhirnya gak ada yang pindah. Nah, sekaligus juga melihat itu, memetakan. Dan apa kira-kira yang harus kerja. Dan yang paling saya pengen apa harus turun ke desa itu. Kan kita ini percaya sama Tuhan ya. Saya yakin betul Tuhan yang menugaskan saya jadi bupati. Dan tidak mungkin saya sebagai bupati apapun tugas tidak bisa saya kerjakan. Karena beliau yang mengutus saya. Apapun tuh. Ya, maka saya bergumul di jalan itu. Apapun tugas nggak bisa kita kerjakan. Bisa dikerjakan kalau Tuhan sudah berkehendak sama kita. Maka dalam perjalanan naik sepeda motor, saya bukan pemain sepeda motor. Apalagi trail-trail gitu kan. Namanya anak guru kan. Mau terpeleset juga aku lihat. Sering terpeleset gitu. Nah, apalagi kan hutan-hutan kita lewat. Takutnya ada harimau atau apa kan. Sebenarnya saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, kau kasih tugas saya seperti ini. Tolong saya. Bantu saya. Jadi saya itu bergumul agar saya dibantu oleh Tuhan bagaimana mencari anggaran. Bagaimana menuntaskan persoalan. Jangan sampai desa-desa itu tidak ada listrik.
jalannya hanya setapak, sehingga mereka tetap hidupnya miskin dan anak-anaknya tidak bisa disekolahkan dengan baik. Jadi di dalam perjalanan itu bergumul. Saya sebenarnya lelah, capek itu. Terkadang jatuh, kena hujan, bahaya mengancam kiri kanan jurang. Beda, kita kan di sana kan pegunungan. Iya. Bawa rombongan 30 yang naik kereta, yang nyampe di lokasi hanya 10 orang, 5 orang kan. Yang Nggak lainnya ada gampang itu, kecelakaan lah, ada yang macam-macam lah kan. Kadang kita, tapi itulah pergumulan saya itu. Itulah pergumulan. Dan saya bergumul sama Tuhan pasti dengan ikut ibarat memikul salib itu. Saya pikul juga itu, saya ikut mengalami penderitaan desa itu sambil saya berdoa. Kasih saya hikmat kebijaksanaan. Seperti itu. Moto hidup Babang apa sih Bang? Tiada mustahil begitu. Dari mustahil. Tiada mustahil. Sejauh kita niat tulus, niat baik, ya, dan memang kita empatinya ada, pasti ada jalan dikasih Tuhan. Dan program-program Abang di 2 periode memimpin Taput, pastikan tekanan intervensi untuk menjalankan program kerja Abang itu akan sangat ada dan bahkan tinggi sekali. Bagaimana Abang menjaga itu agar konsisten dan berhasil targetnya tercapai Bang? Kepercayaan pertama ya dari teman-teman yang saya angkat jadi kepala dinas, camat, kepala desa, itu lurah. Kita harus bisa menjadi contoh dulu buat mereka. Jadi contoh. Ya. Karena kalau kita tidak bisa menjadi contoh dan apa yang kita sampaikan itu tidak kita buktikan, tidak kita kerjakan, ya kita nggak bisa jadi super tim. Tidak bisa jadi teman yang bisa saling mendukung. Contoh misalnya, saya kan sampaikan bahwa mengangkat pejabat itu tidak boleh money politik, harus seleksi. Dan saya kerjakan, mulai dari mengangkat kepala sekolah, lurah, melantik kepala desa, eselon 3, eselon 2 itu zero pungutan. Zero pungutan. Menandatangani SK-SK, apakah itu honor, apakah PNS, apakah terakhir P3K, itu zero pungutan. Karena itulah juga pergumulan kita dengan balik lagi moto Abang itu kan. Kembali lagi. Yang kedua juga, ini kan masalah kita ini bagaimana harus memetakan persoalan Taput Utara. Ini yang utama, ini yang terutama, ini yang utama. Kan anggaran terbatas. Skala prioritasnya mesti benar. Nah, maka skala prioritas ini kita tentukan infrastruktur jalan jembatan, pertanian, kesehatan, pendidikan. Di periode kedua UMKM. Kan harus kita pintar-pintar anggaran kita rasionalisasi. Kita refocusing gitu dari semua OPD. Untuk bisa skala prioritas ini kita targetkan dia, oh ini titiknya harus selesai tahun sekian, ini titiknya sana. Terukur semua. Ya, kalau kita minta uang jabatan ke mereka, ya mereka kan duanya jadi jelek. Ya kan? Lah, dari mana uang saya kembali? Saya kan setor sekian kemarin uang jabatan. Saya nggak dikasih anggaran. Bang Nik, perjuangan untuk rakyat Taput itu kan berlanjut ke periode kedua Bang di sana. Satu lagi cerita yang menarik yang saya baca adalah ketika Abang memperjuangkan instalasi air minum di sana dengan nilai proyek 42 miliar. Bagaimana Bang melobi pemerintah pusat, Cipta Karya datang ke pusat, itu semua untuk rakyat Taput. Itu ceritanya seperti apa Bang? Kayaknya ceritanya mirip-mirip Bandara Silangit kayak perjuangan itu. Jadi ya penuh ikhtiar ya, dengan doa, tentu juga lobby-lobby juga ya. Itulah saya dibantu banyak oleh teman-teman yang dari PDI Perjuangan, DPR RI, terutama Bang Sukur ya, yang memang sangat perhatian dan tahu masalah Taput itu, mengerti itu. Nah, itu kan persoalan air minum kita itu kan di Sipaholon, Tarutung, Seatas Barita itu kan persoalan klasik. Sudah mulai ada Taput itu memang sudah krisis air minum, apalagi dengan semakin bertambahnya penduduk, bertambahnya areal pertanian, sumber-sumber air itu kan makin habis. Nah, kita kan tidak mau mati kutu ya. Akhirnya kita dari APBD kita siapkan kajiannya, kita siapkan visibility study dan lain sebagainya. Ya udah, kita audiensi ke pusat. Ya. Nah, kemudian berhasil lah itu 2 termin itu ya. 2019
sebenarnya dari termin awal itu sudah ada anggaran tetap, tapi tidak semasif di 2 tahun terakhir itu. Waktu itu kan hanya ganti pipa dulu lah itu ya kan. Nah, tidak langsung menyelesaikan secara tuntas. Nah, kemudian 2021 masuklah itu anggaran 76 miliar kalau nggak salah ya. Kemudian 2023 masuk lagi anggaran 46 miliar. Jadi total sudah selesai sebenarnya 50 liter per detik, udah tuntas sebenarnya. Nah, cuman ada kemarin pas gempa rusak dia ada pipanya. Pipanya rusak. Nah, ini saya surati Pak Menteri BWS agar pipa itu segera diperbaiki lah. Ya mudah-mudahan dengan podcast ini bisa segera diperbaiki agar tidak terganggu beberapa warga suplai air minum. Ada beberapa memang titik yang harus tutup buka masih karena rusaknya pipa ini. Gitu. Tapi pada intinya adalah segala persoalan di Tapal Utara sedapat mungkin saya atasi. Soal tuntas, ya saya kan bukan malaikat. Saya kan bukan Menteri Keuangan. Ya, kalau saya mungkin Menteri Keuangan ya toh, ya 2 tahun saya tuntaskan itu. Ini kan persoalannya sebenarnya kayak kita inilah, beda rumah itu kan ribuan tiap tahun. PCU, Sandes itu, jadi itu aspirasi Bang Sukur masuk ke kita sebagai Komisi 5. Nah, di Komisi 6 tuntas bandara, beliau pindah ke Komisi 5. Jadi aspirasi abang itu banyak masuk ke Tapal Utara. Jadi sebenarnya aspirasi ini masuk kan, ini juga kan uang. Uang yang berputar. Minimal panglong, tukang, itu kan bisa hidup. Ya. Nah, itulah yang sebenarnya yang membuat saya itu bekerja. Ya, saya yakin bahwa segala persoalan itu kalau memang kita niatkan dan kita tulus itu menyelesaikannya, tidak ada tendensi kita untuk cari keuntungan ya di situ. Ya saya pikir ada aja jalan. Ya, gitu. Nah, ini lari sedikit nih Bang. Ada yang menarik nih. Dapat informasi Bang. Bang Nick ini kan backgroundnya wartawan, suka nulis. Info yang dapat udah mengeluarkan buku ya Bang? Udah. Desa kuat, kota maju, negara berdikari. Ya. Cerita sedikit dong Bang, latar belakang dibuatnya buku ini tuh apa sih dan apa isinya buku itu Bang? Ya, jadi saya ini kan dulu S1-nya di Jogja. S1 di Jogja. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Oke. Jadi kita itu sudah pendekatan pola pembangunan itu bottom up. Bottom up. Jadi bagaimana memberdayakan desa sehingga ikut berperan aktif dalam hal pembangunan. Sebenarnya state itu kan desa. State ya. Negara itu desa. Negara itu desa. Ya, jadi pondasi negara desa. Ya. Kalau dulu kan zaman Orde Baru itu kan pendekatannya top down. Efek menetes dari atas ke bawah. Oke. Nah, saya belajarnya Bottom up. bottom up. Kan gitu. Nah, kemudian saya jadi bupati kan apa yang saya pahami di akademisi itu juga yang saya terapkan toh, membangun desa. Desa kuat, maka kota maju. Maka ketika periode pertama saya desa-desa itu yang saya gas dulu. Menuntaskan mereka dari ketirisoliran itu. Nah, setelah periode kedua baru kota Tarutung itu saya bangun. Sekarang ada taman kota di sana. Di hari Minggu ada Car Free Day. Jadi ada tahapannya. Jadi kalau kota saya bangun, desa kita biarkan terisolir, kota ini kota hantu. Tapi desa semua berkembang, maju, maka kota ini pasti maju. Pasti maju. Karena apa? Ekonomi desa jalan. Pendapatan orang desa naik. Belanja kemana? Ke kota. Orang kota udah bisa ke desa. Untuk apa? Belanja juga, membeli komoditi atau jalan-jalan, atau ada istiadat berjalan. Ekonomi pasti jalan. Pondasi kuat maka ini. Jadi kalau saya itu berpikirnya, ayo dong kita tuntaskan dulu smart village, baru kita bicara smart city. Smart kita bicara smart city, internet aja belum ada desa, contoh. Iya. Padahal kenapa harus desa? Desa itu raw material kan di desa. Material. Bukan di kota loh. Kota mana ada lagi raw material, contoh padi atau apalah atau kemenyan. Lumbung. Ada. Itu kan hanya dagang aja di sana. Suplainya sebenarnya dari desa. Itu suplai produknya. Bagaimana kalau kita buat desa-desa ini mensuplai produk ke kota? Itu hilirisasi di desa. Kota menggunakan. Kalau itu yang terjadi pada titik itu Indonesia mandiri. Jadi konsep
saya itu adalah bottom up. Bottom up. Nah, kalaupun mix, tapi mixnya itu adalah soal regulasi. Iya. Regulasi memang harus top down, jangan bottom up juga. Tapi top down regulasinya yang berpihak terhadap bottom up. Misalnya, apakah lebih dulu dibangun tol atau irigasi desa, jalan desa? Kalau saya akan mulai dari desa. Smart village first, smart city later. Iya. Gitu. Jadi desa-desa itu ya Pak Nixon jangan-jangan itu pemikiran enggak. Bisa kita lihat China. Bahkan Jepang. Korea. China itu apa lagi? Mereka membangun dari bawah. Apa bedanya ATM, amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi. Bang ATM. Nixon? Apa bedanya dengan disertasi Abang yang Abang jadikan konsep dalam pembangunan di Tapanuli Utara itu? Sampai disertasi S3 Abang itu judulnya Nixon. Ya, model pembangunannya. Model pembangunannya. Nah, itu disertasi kita itu sebenarnya kan saya S2 di USU. USU, ya. Nah, kemudian ketika ngambil S3, saya ingin membuat kebijakan saya ini menjadi sebuah ilmu baru, teori baru. Saya harus cari kampus dong. Nah, waktu itu IPB, UI oke. Tapi saya pingin IPDN karena di situ kan sekolah-sekolah pamong ya. Iya. Sebagai camat, ya apa kan pamong. Iya. Itu yang istilahnya mereka itu yang tahu regulasi, yang membuat regulasi tentang tata kelola pemerintahan kan. IPDN. Nah, sasarannya itu. Waktu itu memang agak susah juga masuk di situ. Karena saya mau membangun teori baru. Sementara kalau teori saya ini maju itu menggrounded teori yang ada toh. Iya. Tapi saya akhirnya diberikan kesempatan oleh rektor sama saya Kaprodi dan ada Prof Hasan juga yang promotor saya yang luar biasa yang memahami tentang desa. Dia makin membuka wawasan saya dan itulah yang membuat disertasi saya itu lolos. Ya, saya wisuda. Ya, kemudian Tempo, sahabat kita di Tempo bilang bahwa ini harus jadi buku. Dan juga para promotor saya ketika saya maju itu semua bilang ini harus buku, profesor-profesor itu karena harus ada sebuah pendekatan baru dalam hal pembangunan Indonesia. Dan kalau bisa ini buku ini menjadi garis-garis besar haluan negara. Amin. Nah, Legacy. dan itu sebenarnya kalau dilihat kepada cita-citanya Bung Karno kan itu. Iya. Trisakti itu kan itu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Gitu? Yang dua ini kan berdikari bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan ini kan dari desa ini. Maka istilah dulu GBH-nya Bung Karno semesta berencana itu kan di situ. Semesta berencana. Nah, anti kapitalis kan kira-kira begitu. Iya. Nah, rakyat harus tuan di negeri sendiri. Lahirnya reforma agraria itu juga sebagai antitesa terhadap perlawanan VOC korporasi. Iya. Lahirlah koperasi. Nah, koperasi ini sebenarnya menjadi soko guru perekonomian bangsa. Artinya apa? Kita tidak menafikan pentingnya kapital. Kapital silakan masuk ke Indonesia, tapi Anda hanya batas sekian. Sesuai porsi. Ya, rakyat punya sekian. Negara punya sekian. Nah, itu yang hilang sampai hari ini. Nah, Jangan dibalik pula Bang ya. Nah, dengan model Nixon ini Nixon orang aja Bang ya. by name, by address, by koordinat. Jadi di situ kita tidak ada lagi nanti semua anggaran itu masalah like or dislike. Karena sistemnya adalah sistem satelit dan juga manual. Ada daftar pertanyaan, ada juga dari drone, satelit. Jadi kita bisa lihat semua itu. Konkretnya contoh, Bang ya. Konkretnya. Keluarlah misal dari citra satelit jalan di Tapanuli dan jalan di Kota Medan contoh. Kan dari anggaran hanya katakan 10.000. Menuntaskan ini butuh anggaran misalnya dia 10.000. Tapi 2 jalan ini sudah dinyatakan rusak parah. Nah, tapi dengan citra ini kan kelihatan. Jalan di Tapanuli ini mungkin sudah 30 cm dalamnya.
jalan di Medan masih 20 cm dalamnya. Oke. Akhirnya misalnya kita putuskan udah jalan Tapanuli karena anggaran terbatas. Oke. Yang Medan pasti tidak komplain karena data. Beda tuh. By data. Nah kemudian juga panen hari ini padi seluruh Indonesia kan ketahuan. Iya. Itu nggak perlu diskusi panjang lagi import atau Iya. apa kita. Dia cukai rokok bisa kita tahu semua. Sampai kepada ternak penduduk bisa kita tahu. Beda rumah yang mana sebenarnya seluruh Indonesia yang harus pertama dibedah itu kita bisa tahu tuh. Skala prioritas tadi. kan, ya. Jadi tidak lagi istilah titipan, tidak lagi karena ini anggaran, ini persoalan kan tinggal mencocokkan. Iya. Jadi mohon maaf aja, kadang kan karena ada pesanan titipan tanpa data, ini kan jadi banyak ngutang Oke. untuk agar semua everybody happy. Nah, izin Bang. Ya tadi kan sudah banyak banget nih diskusi ilmu yang kita dapat buat teman-teman penonton juga. Smart Village first, Smart City later. Abang kan sudah 2 periode di kepemimpinan Tapanuli Utara. Abang kan mau rencana nih mendapat amanah baru nih Bang. Dari desa ke kota dalam konteks Sumatera Utara. Ya. Kalau abang nanti mendapat amanah itu Bang, Sumatera Utara itu apa sih menurut abang? Secara permasalahannya, tujuannya, potensinya Bang. Secara Sumatera garis besar. Utara itu luar biasa ya. Potensinya luar biasa dan juga belanja masalahnya luar biasa. Bukan biasa di luar ya Bang? Bukan biasa di luar ya? Kalau kita dulu zaman-zaman kecil itu ya SMA, kita pasti jarang masih TV toh. Kita harus cari orang yang kaya. Kenapa? Setiap PON atau setiap final liga itu, di mana ada Persija, Persebaya, udah pasti ada SMS. Ayam Kinantan. Iya. Sekarang di mana ya? Mau nonton susah ya nggak? Yang kedua, masalah yang paling utama itu tadi. Kenapa ini? Semua urusan mesti uang tunai. Kapan bisa hilang? Bisa nggak ya Sumatera Utara itu? Semua urusan mesti urus tuntas. Sumut yang benar. The real definisi sumut. Semua. Jadi kalau semua urusan mesti uang tunai. Itu kan idomnya Iya. Sumatera Utara ya, Iya. mohon maaf aja buat Iya. kita semua. Padahal itu negatif loh Bang ya. Negatif. Dan cukup melekat itu memang lama, negatif. Gimana? Kapan ini kita rubah? Sumut itu jadi namanya semua urusan mesti urusan tuntas. Tidak lagi ada kata-kata uang. Kapan bisa kita kerja? Bisa kok itu. Sumatera Utara itu coba bayangkan. Besar, 33 kabupaten kota. Luar biasa. Apa saja ada. Danaunya ada yang terbesar di dunia. Ombak terbesar di dunia. Di Nias. Tiap hari bisa selancar. Kalau di Hawaii nomor 1 kan. Tapi ada hiu. Ada es. Di Nias Artinya ada peak season yang Lagundri. Gundri. tapi kalau di Nias tiap hari itu. Ya. Kemudian ada lagi konservasi alam di Paluta. Oke. Yang kayak kita kalau di Afrika bawa mobil lihat harimau, lihat gajah. Tinggal mengembangkan itu aja. Ada guru wisata di Karo. Tapanuli. Di Humbang. Di Tapanuli Utara. Guru wisata. Ada wisata alam lagi. Ya kan, di hutan Harangan. Hutan yang di Simalungun itu. Iya. Lengkap. Mau snorkeling lagi kita. Ada di Batubara. Walaupun sudah banyak hancur beberapa titik itu terumbu karang. Begitu juga di Tapteng bisa berjemur. Pulau-pulaunya indah. Itu tidak ada di Bali begitu. Tidak ada di Kalimantan. Dan jumlah penduduknya kan keempat terbesar ya Bang? Tempat terbesar. Dan dengan kultur budaya background latar belakang yang cukup heterogen. Iya. Bagaimana abang, ini saya minta ilmu lah sama abang nih. Gimana cara abang mendeteksi dini masalah-masalah baru yang sudah muncul dan akan muncul dalam suatu area akan abang pimpin ke depannya, tapi baru itu. Abang kan dari Tapanuli, rencana dapat amanah nih. Kalau nanti Tuhan berkehendak. Baik lagi ya bang. Bagaimana cara abang mendeteksi itu bang? Tugas seorang gubernur itu kan sebenarnya delivery, koordinator, mengkoordinir para kepala daerah. Gitu. Jadi pada posisi itu kan sebenarnya kita harus rajin mendengar, rajin turun, gitu, dan rajin memetakan.
Itu dasar tuh Bang ya? Ya, Lanjut dasarnya dulu nih. gitu. Berbeda sama tugas seorang bupati wali kota. Ya, karena bupati wali kota itu harus langsung di lapangan dia. Ya, yang benar maksud saya Iya, ya. Dan harus selalu bersentuhan dengan masyarakat, mendengar masyarakat langsung. Karena kan yang punya anggaran kan kepala desa dan bupati wali kota kan gitu. Iya. Ya toh? Nah, kalau kepala desa dia udah sedikit anggarannya itu bisa tertentu kelihatan. Tapi kalau bupati wali kota kan dia harus rajin dong, turun atau menerima masyarakat every time. Every time, nggak boleh menjaga pintu gerbang, harus every time. Itu tugasnya. Gubernur itu dia harus rajin data, pendataan. Gubernur itu harus punya ahli-ahli pendataan, ahli-ahli strategi bagaimana anggaran dibuat ke sana, tapi dampak manajemen resikonya positif terhadap untuk pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi tugasnya itu adalah mendengar para kepala daerah dan membuat apa yang harus diprioritaskan di Sumatera. Nah, tentu persoalan di Sumatera Utara itu tidak lain tidak bukan sama dengan DNA-nya. DNA Sumatera Utara kan agraris dan kelautan. Pertanian dan kelautan. Gitu kan? Iya, Bang. Itu DNA kita. Nah, tentu persoalan itu yang harus kita petakan. Ya, kemudian contoh kita harus buat peraturan atau himbauan pada kepala daerah, bupati misalnya, agar menyiapkan APBD-nya untuk mekanisasi pertanian. Dan kita sebagai gubernur katakan harus juga menyiapkan APBD untuk mekanisasi pertanian. Nah, itu. Kemudian bicara kelautan. Nah, ini kan banyak laut kita ini yang sebenarnya bisa menjadi wisata bahari. Yes, betul. Tapi terumbu karang hancur. Betul. Apa itu namanya itu? Ada pohon apa itu? Sorry. Bakau ya? Bakau. Pohon bakau. Itu kan harus ditanami lagi. Kenapa penting itu? Menjaga jangan sampai erosi. Yang kedua apa? Jangan sampai nelayan itu dia ngambil ikan 5 kilo, 10 kilo ke laut. Caranya kehidupan laut itu harus kita kembalikan dong. Ya harus ada aturan yang tegas juga. Orang yang bawa bom peledak, bawa merusak laut ekosistem itu hukumannya harus jelas, keras, dendanya harus keras. Bang, satu hal di Sumatera Utara itu yang unik. Sumatera Utara itu miniatur Indonesia, Bang. Ya. Keberagaman, suku, agama, ras ada di Sumatera Utara. Kemarin waktu Abang memimpin memimpin Tapanuli Utara, Abang jaga itu kan dengan baik. Bahkan umat Nasrani dibantu umat Muslim bangun gereja, begitu juga sebaliknya. Betul. Bagaimana dengan Sumatera Utara, Bang? Apakah keberagaman ini potensi atau bom waktu menurut Abang? Bagaimana mengelola itu, Bang? Ya bisa menjadi potensi dan bisa juga menjadi bom waktu. Tinggal bagaimana kita memanage pemerintahan itu. Kita kan pemimpin di Taput saya kan pemimpin administratif, bukan pemimpin umat, bukan pemimpin gereja atau. Nah, pada saat kita posisinya adalah pemimpin administratif, kita harus bertindak adil. Kita harus membuka diri terhadap semua denominasi agama. Iya. Karena sekali lagi Tapanuli Utara itu mayoritas Kristen katanya, gitu. Tapi kalau kita sebagai mayoritas menginjak minoritas, maka hal yang sama akan dilakukan di luar daerah sana. Betul. Nah, yang kedua juga, saya berprinsip bahwa semua agama itu Tuhan yang menciptakan. Jangankan itu, kakak beradik aja sudah lahir dari satu ibu, satu bapak, Seribut. masih banyak yang tidak satu pendapat, tidak satu selera. Apalagi ditarik lagi dalam skup kemasyarakatan toh. Nah, maka ini tugas kita. Intinya sebenarnya asal kita mau mendengar, mau diskusi dan rela dengan ikhlas untuk membantu sehingga kita bersikap adil, bijaksana kepada masyarakat. Saya pikir akan diterima dengan baik. Bisa kita menjadi problem solving kepada
Baik. masyarakat ya. Iya. Menarik tuh Bang. Tadi kata-kata Bang Nus itu. Diskusi tapi disertai dengan rela dan ikhlas. Ikhlas, Oh, harus itu harus Iya. join itu Bang ya. Kayak di Taput itu kan setelah saya bupati mau pembangunan gereja, padahal jemaatnya hanya sedikit itu, hanya katakan musola, hanya untuk membangun musola, itu saya kasih hibah. Jadi saya tidak melihat itu tempat ibadahnya besar apa tidak. Iya. Yang kecil pun kalau datang ke saya dan saya lihat memang perlu dibantu, ya kenapa tidak kita bantu? Itu kan? Nah, artinya masyarakat itu harus merasakan bahwa pemerintah itu hadir di tengah-tengah mereka. Iya, iya. Tapi pribadi kita juga harus berkorban. Iya, Nah, gitu kan. Bicara diskusi Bang, tempoh hari saya dapat informasi Abang kunjungan lah, main ke kediaman Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Saban. Ya. Cerita sedikit tuh Bang, itu dalam kegiatan agenda apa itu Bang? Oh. Wah, beliau itu dari Parmargaon. Parmargaon. Aku panggil tulang. Tulang. Kami Nababan ke Raja Guguk itu kan kami tak ada Nababan kalau nggak ada Raja Guguk dulu. Oke. Melahirkan kami dari nenek moyang. Siap. Dulu beliau itu datang ke Taput 2017 apa ya? Oke. Acara apa gitu. Saya hadir, saya datang di situ. Yang menurut mereka jarang-jarang kepala daerah hadir yang begitu. Iya, Saya hadir. Nah, persahabatan itu mulai dari situ, kemudian karena saya tahu beliau tokoh nasionalis. Kemudian waktu peluncuran buku beliau di Medan, saya diundang juga. Diundang, saya datang gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk kok. Ini karena dia ada mau ngambil gubernur ya. Enggak lah, udah lama gitu. Ada proses persahabatan friendship itu Bang ya. Kemarin pas mau ke Medan, saya hubungi, mau mampir dulu tulang. Boleh nggak? Tapi agak malam ini jam 11. Enggak apa-apa, Bre. Penting jangan jam 2 pagi katanya. Bere itu panggilan paman keponakan. Iya. Enggak apa-apa, ya udah. Nyampe situ ngobrol gitu. Ya, beliau banyak kasih masukan juga, kasih dorongan juga, spirit buat saya. Untuk ini. Pada prinsipnya kalau saya itu sih legasinya itu selama bupati kan udah inilah ya. Udah banyak lah. Artinya juga dalam hidup ini apalagi sih yang saya harapkan. Gelar saya udah doktor. Ada gelar lagi pangeran, kanjeng pangeran toh. Wah iya tuh. Baru pengen tanya itu tadi. Anak-anak sehat. Amin. Dan istri sekarang terpilih jadi anggota DPRD. Gitu. Ya toh. Apa sih yang mau dicari lagi gitu. Tapi sejauh masyarakat itu masih menginginkan tangan saya bekerja dan partai percaya kepada saya, ya saya siap gerak lagi untuk bertugas. Saya mau bertugas lagi. Gitu loh. Jadi jangan jadi mungkin yang menonton ini semua saya gila-gila kekuasaan tidak Itu sama penting, sekali. itu penting untuk Bang. Itu mohon untuk, Bang. dicatat betul bahwa apa yang saya kerjakan di Tapau Utara tentu tidak jauh beda dengan apa yang akan saya kerjakan dulu nanti kalau memang dipercaya gitu loh. Tapi kalau saya harus seperti gagah-gagahan atau apa ya enggak lah. Tidak, saya juga tidak mau seperti itu. Harus murni memang keinginan masyarakat. Dan juga memang ya partai yang membesarkan saya harus memberikan dukungan itu. Tapanuli Utara yang abang pimpin ini kan melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional nih bang. Oh iya. Ada pahlawan nasional, ada tokoh di militer, ada pengusaha, pengacara banyak. Gimana bang bersinergi dengan tokoh-tokoh nasional dari Tapanuli Utara ini bang? Ya selama saya belum bupati memang waktu wartawan kan ya, sahabat lah, saya dianggap adik atau anak. Dan juga selama pengusaha di Jakarta juga kita dekat ya kan, karena kita dulu kan ada tempat hiburan kita live music Batak toh. Nah, kemudian setelah bupati banyak hal-hal yang kita kemudian kolaborasi ya, apakah itu dalam hal kepentingan pembangunan Taman Utara atau adat istiadat
tadi para tokoh-tokoh yang saya upayakan juga selalu hadir, selalu memberikan support. Gitu. Artinya tidak selalu harus formal saya sebenarnya untuk bertemu, tapi banyak hal-hal juga yang di luar formal itu, apakah itu ada istiadat atau acara apa-apa itu kita komunikasi. Ya pada prinsipnya itu saya suka berkumpul, silaturahmi, ya menambah ilmu. Cuman terkadang kan saya orangnya takut dibilang tebal muka apa itu kadang yang saya Caper, jaga kata orang baper gitu ya. Maka ya let it flow, biar seperti air mengalir aja. Niat tadi Bang ya. Iya, lihatlah apa yang saya kerjakan juga. Kalau memang layak ya monggo, tapi kalau nggak layak, saya juga saya begini. Kalau ada seseorang itu dia bagus, dia cerdas, dia punya totalitas dan egaliter dalam hal tugasnya, tanggung jawabnya, dan dia baik, dia punya hati nurani. Terus saya jolimi dia, wah, dan saya mau menggantikan posisinya, wah itu mohon maaf, itu dosa namanya. Itu dosa namanya. Dan anak-anak saya tidak akan mungkin bisa menjadi orang hebat kalau saya jolimi orang baik, orang yang semesta tadi Bang. Jujur, orang yang total, orang yang ingin sebenarnya sudah berbuat sebenarnya yang terbaik. Jer, abang ini Luar biasa. Abang ini Jer, Ya. kelihatan totalitasnya. Memang abang ini udah buktikan loyalitasnya ke PDI. Oh, ya. PDI Perjuangan itu nama yang membesarkan Bang Nixon juga. Gimana Bang? Jadi kapan sih Bang udah jadi kader Bang? Kader itu. Ya, Terakhir nih Bang, pertanyaan ini. iya, jadi saya masuk kader itu tahun 99. 99. Ya. Berarti cukup muda kali itu Bang Iya, masih muda saya. Oh. Di TMP, sekretaris TMP, kemudian pengurus di Bapilu DKI Jakarta dan Pora. DPD waktu itu Bang Boy Sadikin ya. Iya. Maka waktu situ Pak Jokowi mau jadi presiden, kita udah masuk di tim sukses itu. Nah, kemudian saya diperintahkan partai untuk ambil bupati, kasih rekomendasi, saya menang, saya jadi ketua DPC. Ya, dulu 3 kursi kita, saya bupati, 3 kursi perolehan. Kemudian 2015 kita nambah jadi 6 kursi, ketua DPRD bisa kita rebut. Kemudian 2019 kita 10 kursi, ketua DPRD kita bisa pertahankan. Nah 2024 ini kita dikepung kan, pakai artileri semua. Hilanglah 1 kursi kita, dari 10 sekarang kita 9. Tapi tetap ketua DPRD kita pegang. Cuman ada yang lucu tuh. 2019 suara kita 46.000, tingkat 2. Sekarang 49.000, naik. Justru naik suara PDI. Naik suara. 2019. Dulu 2019 hanya 2 kursi DPRD provinsi, sekarang 3 kursi dari dapil kita. Jadi ada anomali atau apa ya? Tapi ya sudahlah. Belakangan ini istilah anomali itu lagi rame emang Bang. Berarti apa sekarang pengurus ketua DPC Bang ya? Ketua DPC. Tapanuli Utara ya. Terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir. Apa pesan moral Abang buat masyarakat, khususnya Tapanuli Utara atau mungkin Sumatera Utara pada umumnya? Ya. Silakan Bang. Ya, pesan moral yang mau saya sampaikan itu adalah ya kita harus selalu jujur ya, mengatakan sesuatu itu. Kalau memang benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Kalau baik kita katakan baik. Jangan kita jual masa depan kita, masa depan masyarakat sekeliling kita hanya karena kepentingan sesaat. Ya, mari kita berjuang bersama-sama untuk kepentingan bersama. Karena bangsa ini bangsa besar, ya jangan hanya karena kepentingan pribadi kita tidak terakomodir maka kita bilang seseorang itu tidak benar, atau karena kita dikasih sesuatu maka seseorang itu kita bilang baik atau benar. Ya, tapi lihatlah semua apa yang sudah dikerjakan,
apa yang sudah ditorehkan dan bagaimana dia mencapai itu. Bagaimana dia melaksanakan itu. Sehingga kalau itu yang menjadi bahan kita, menjadi dasar kita menilai seseorang, maka Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Tidak hanya kita, anak-anak cucu kita juga ke depan akan selalu diberkati Tuhan. Kenapa? Kita selalu mengatakan yang baik-baik, yang tidak baik ya tidak baik. Mengkritik sah-sah saja, tetapi jangan sampai budaya kita itu melukai hati. Karena budaya kita mengatakan dalihana tolu. Iya. Ya. Kita rosonari, kita rosokot, kita doa. Kitanya dulu, kita sekarang dan kita ke depan. Kita tidak tahu ke depan anak saya dengan misalnya saudara yang katakan selalu memandang benci saya atau sebaliknya. Tiba-tiba anak kita berkenalan dan sudah jatuh cinta. Iya. Apa mau dibilang lagi? Kalau karena urusan kalimat-kalimat yang harusnya bisa tatap muka, bisa diselesaikan dengan tatap muka, mungkin salah informasi, mungkin salah di orang yang menyampaikan. Masa itu menjadi kebencian yang luar biasa. Ya, dibuanglah kebencian yang luar biasa. Jangan ada kebencian untuk Sumatera Utara ya. Ya, kita cintailah yang baik, yang orang-orang yang cerdas, yang berbuat, sehingga dua-dua kita itu akan diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sesuai moto hidup kita dan moto hidup Bang Nik. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Wah, luar biasa. Bang Nison, terima kasih terima kasih, kedatangannya buat teman-teman studio podcast Keadilan TV. Luar biasa di episode kali ini bersama Bang Nison Nababan. Silakan kirim komentar, like, dan tunggu kita podcast berikutnya. Salam Persatuan Indonesia Merdeka. Merdeka.